Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Aduh, akhirnya saya menemukan waktu untuk bisa IG Live menyapa teman-teman di rumah ya. Ini saya juga bingung, pensiun bukannya makin banyak waktu, tapi makin sibuk. Ya, saya buka dulu laptop saya. Oke, saya akan menyapa teman-teman, beberapa teman di sini. Sebentar ya, saya harus bacanya di laptop karena kalau saya baca di HP, mata saya nggak sanggup. Ya, jadi ini saya buka di laptop. Ya, ini ada beberapa teman yang sudah masuk ya. Bentar. Ya, ini ada sebentar. Kok saya nggak bisa membuka ini kan kalau di laptop di HP memang begini nih, nggak bisa nyambung ya. Oke, ada beberapa teman di sini yang hadir. Syawal Fansuri, wah ini besok malam ikut workshop nih. Apa namanya? Udah gak sabaran rupanya. Oke. Terus ada lagi. Bentar. Mu'alif. Kemudian gak salah baca. Kemudian IFN SNT. Berkah waktunya Papi. Alhamdulillah. Al-Grill. Kemudian Kuswirawan. Makasih sudah didoakan kesehatan saya. Marcella Primasari, Angelina Jolie, bukan, Angelina Loni, Marcella Primasari, dan Mas Dodi Ganjar. Waduh, ini udah sehat apa belum nih Mas? Kemarin kan konon kabarnya sakit. Ini, bentar, saya mau iseng nih, nyalain ring light. Rasanya kok agak gelap. Bentar ya. Oke. Ini gak mau nyala nih. Wah, jangan-jangan sudah harus dilem biru. Dilempar beli yang baru. Nyala. Oke, agak terangan dikit ya. Tadi agak gelap. Agak sedikit apa namanya, syahdu. Ini lebih terang benderang. Oke teman-teman, Kang Dodi Ganjar, Tom McKifley, kemudian ada Ulfidinul, Lulu Ziah, Masya Allah, fokus ke buku belakang babi. Ya jangan dilihatin bukunya lah, nah, saya juga nggak pernah baca. Buat keren-kerenan aja. Kemudian ada Klaper Tart. Wah, ini keren. Klaper Tart Oma Ane. Bali, yes. Bali gimana? Udah rame lagi atau masih nyepi? Syawal Fansuri. Oh ya, tadi udah saya sapa ya. Paulin Arifin. Makasih sudah didoakan sehat. Ada siapa lagi ya? Syahidil Islam. Oke, sehat selalu. Saya terima doanya. Mas Dodi Ganjar, alhamdulillah sudah mulai beraktivitas. Ya nih, jangan menyerah dengan penyakit, nanti sakit terus, nggak sembuh-sembuh. Ya harus dilawan ya, kita harus apa namanya, mengisi teater of mind kita sebagai orang yang sehat. Seperti saya selalu mengisi teater of mind saya sebagai orang muda.
saya nggak suka jadi tua, meskipun nggak bisa dihindarin ya. Oke, satu-satunya cara adalah berini kepada apa namanya membuat mutual interest yang sama dengan anak muda. Nah, itu nanti Anda akan berasa muda. Dan saya tidak dijuluki dinosaurus karena saya ini sejenis komodo yang masih hadir di alam sekarang. Padahal saya ini aslinya dari alam purba ya. Oke, menolak tua, yes. Menolak tua dalam arti yang bagus ya. Bukan menolak tua terus kemudian cunihin, enggak sih. Apa ya cunihin itu ya? Cunihin itu ganjen. Oke. Ada Satria Demars. Wow, keren namanya. Gresik hadir, keren. Alhamdulillah suntikan ilmu lagi, Sugeng Dalu Pak Pi. Ya, Sugeng Dalu, sama-sama. Nah, teman-teman saya mau ini nih, mau curhat ya. Saya udah bilang tadi saya mulai sulit menemukan waktu untuk membersamai Anda dalam bentuk IG Live ya. Pada waktu tahun lalu pandemi dimulai, workshop saya seperti Anda ketahui, saya sudah sama sekali tidak menangani klien ya. Bukan karena nggak ada yang minta, tapi karena saya sudah malas ya, sudah malas berurusan sama klien. Biasanya kliennya sok tahu gitu ya, terus saya dianggap tua gitu, malas banget ya, seolah-olah ilmunya sudah dinosaurus. Wah, kalau kliennya kayak gitu mendingan ke laut aja deh. Ngapain kerjasama kalau kita tidak setara dalam ilmu gitu. Kalau lagi sombong saya bilang ini, Pak klien, kamu ngomongin tentang brand. Kamu pernah bikin brandnya presiden apa belum? Kalau sudah pernah bikin brand presiden, boleh deh ngomong sama saya. Jadi itu namanya shift the rules of competition. Jadi kompetisi kita ini di shift gitu. Ya, dirubah. Jadi jangan mentang-mentang lu klien bayar terus kemudian sok toy sama gue gitu ya. Yang bayar juga bos lu. Nah, ini makanya akhirnya tahun 2014 saya blast sudah nggak mau nangani kliennya. Udah permintaannya macam-macam, bayarnya telat berbulan-bulan. Ini teman-teman agensi tahu lah. Ya, akhirnya saya udah nggak deh, saya tak ini aja, sharing ilmu aja. Lalu selama 2 tahun saya keliling-keliling tuh 2014 sampai 2016, keliling-keliling dari pertama Jakarta, kemudian Malang, kemudian Surabaya, kemudian Solo, Jogja, Semarang, itu baru tahun lalu. Udah keliling-keliling Manado, Palu, Makassar, Banjarmasin, kemudian Sumatera, dari mulai Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru, Riau, itu semua udah saya jajakin ya. Hanya untuk satu dipstick, pengen tahu kebutuhan teman-teman UKM itu apa gitu ya. Sambil pengen tahu pemahaman teman UKM tentang brand itu seberapa ya. Seberapa dalam gitu ya. Pengetahuan tentang bisnis juga seberapa dalam. Nggak ada penghasilan apa-apa karena keliling-keliling itu atas biaya sendiri. Biasanya sih teman-teman yang undang saya itu suka nuker tiket kapal terbang ya, tiket kapal terbang, tiket hotel gitu. Sudah lumayan lah, sudah lumayan.
Tapi yang menyedihkan saya itu adalah pemahaman tentang brand di teman-teman UKM itu menyedihkan sekali. Ya. Mereka masih yakin bahwa yang namanya brand itu logo, brand itu merek, ya. Brand itu kemasan, brand itu iklan. Jadi kalau sudah pasang iklan di Facebook, udah nge-branding. Mereka lupa bahwa brand itu bukan masalah medianya. Brand itu masalah kontennya. Kenapa nih ada yang nanya, Pak Bi sehat? Saya selalu sehat, Mas, alhamdulillah. Cuma ngantuk aja. Karena pagi-pagi jam 8 udah rapat tadi. Jadi, ya itulah. Oke, nah, akhirnya tahun 2016, setelah muter-muter mendapatkan feedback, saya bersama Bu Twita di rumah UKM kita rapat, kita sepakat, udahlah kita bikin workshop aja. Nah, pada awal 2016 itu terjadi dilema tuh. Karena ketika saya 2014 sampai 2016 itu bikin workshop, itu gratis. Ya, teman-teman itu gratis. Nah, yang mengundang saya itu biasanya nyari sponsor untuk bisa membiayai saya ke sana. Jadi tiket pesawat, hotel 2 hari, 2 malam ya, bolak-balik tiket pesawatnya. Nah, pesertanya gratis. Itu tahun sampai 2016. Tapi ya gitu, ada yang membuat saya kecewa. Ya. Ini ada lagi apa nih komentarnya nih. Bentar ya tak bacain ya. Wow, kayaknya saya nggak bisa deh. Jangan lupa berbagi aja deh. Saya brandnya berbagi aja, biar bersih. Sok pusing soalnya kalau pakai yang lainnya. Ini ngomong apa sih? Aulia Ilmu Tadin. Mas, ngomongnya yang benar Mas. Nanti kamu dimaki-maki sama evangelis saya loh. Nah, pengalaman saya gratis itu adalah lagi enak-enak. Waktu itu di mana ya? Saya lupa ya, kotanya. Makassar kalau nggak salah. Lagi enak-enak saya itu memberikan pelajaran yang menurut saya itu sangat bermutu gitu. Tapi kemudian ada yang pamit, Pak, pamit saya mau jemput anak dulu. Aduh. Hati saya itu sedih gitu. Udah nggak ngerti apa itu brand, dikasih ilmu gratis. Malah ada yang bilang, Pak saya mau ke kantor dulu, ada rapat. Aduh. Akhirnya kita putusin, udah berbayar aja. Berbayar berapa ya? Kalau 500.000 itu masih bisa lagi anak workshop, kemudian pamit, nah itu masih bisa. 1 juta mungkin, 1 juta itu masih mungkin ditinggal pergi kalau ada panggilan dari klien. Akhirnya kita putusin, kelas pertama saya itu 1,5 juta offline. Dan ternyata full book. Wah, saya juga kaget. Gila ya, 1,5 juta full book. Ada peserta dari Semarang itu sampai nangis-nangis minta ikut yang kelas pertama, nggak bisa. Karena memang full book. Gitu. Kemudian kedua, ketiga, sekarang sudah awal tahun lalu sudah mencapai workshop yang ke-58. Alhamdulillah itu. Itu dari 16 sampai 2019. Dalam waktu 3 tahun itu saya menjalankan workshop 58 angkatan. Alumninya sudah lumayan, sudah
sudah ada 2000-an lah kira-kira ya. Pesertanya berkualitas Pak, iya berkualitas. Ya. Pak Budisman itu juga saya undang untuk mengikuti kelas saya, dia hadir. Kemudian saya ngundang mantan Hakim Agung di MK, Ketua MK, Pak Hamdan Zulfa hadir. Kemudian saya ngundang Mas J, Jaya Setiabudi hadir. Ya. Kemudian ada beberapa yang diam-diam daftar. Ya kayak Mas Hilmi Yahya hadir juga. Kemudian Adrian Maulana hadir juga. Ada banyak kok beberapa. Coach Tom ini juga pernah hadir juga di kelas saya. Jadi alhamdulillah banyak yang kemudian mulai paham apa itu brand. Meskipun jujur aja, meskipun workshopnya itu 2 hari, itu tidak mampu menampung pengalaman saya yang 50 tahun. Lalu banyak sekali yang sayang kalau saya bawa mati, kasarnya begitu. Saya nggak tahu umur saya akan sampai kapan gitu ya, dan saya juga nggak tahu apakah waktu saya itu masih bisa saya bagi gitu ya. Akhirnya saya memutuskan ya udah aktif juga di sosial media. Jadi sharing yang istilahnya itu pemahaman umum itu saya share di sosial media gratis gitu supaya teman-teman yang jadi follower saya itu bisa paham ya, yang pemahaman simple seperti logo itu bukan brand gitu ya. Kemudian brand itu persepsi, pelan-pelan. Karena apa? Karena selama ini pemahaman tentang brand itu salah. Saya sendirian, jujur aja sendirian, membalikkan pikiran teman-teman bahwa brand bukan logo, brand bukan merek, brand bukan packaging. Brand, merek, logo, packaging, ya. Merek, logo, packaging, label, kemudian iklan itu adalah piranti atau inventory dari branding. Branding ya, branding. Bukan brand, karena piranti itu intinya adalah umpan. Jadi mengumpan, melempar kepada publik. Nah, persepsi yang terbangun itulah namanya brand. Nah, ini sudah lumayan nih. Banyak yang sudah mulai paham ya. Terima kasih Morgan Suteja. Saya didoakan sehat selalu. Ya Alhamdulillah. Hari ini saya masih sehat, masih bersemangat untuk berbagi. Kemudian saya mulai tahun lalu, terakhir saya bikin kelas di Semarang. Itu pesertanya lebih dari 100 orang. Ya. Dan bulan Maret, itu Februari ya. Bulan Maret, nah pada waktu Februari saya kelas di Semarang itu, sudah ada korban COVID-19 di rumah sakit apa itu di Semarang. Jadi kita berangkat ke Semarang itu agak was-was juga waktu itu. Akhirnya bulan Maret ya, bulan Maret sudah ada yang mendaftar itu. Karena waktu itu lebih dari kapasitas kelas di rumah UKM, kita sudah putuskan untuk kemudian bikin di hotel. Kita cari-cari hotel dekat-dekat kantor lah. Gitu. Dan ternyata yang daftar betul lebih dari lebih dari 100 malah. Kemudian muncullah PSBB. Ya, karena COVID semakin serius gitu. Apa yang saya lakukan ya sudah kita batalkan. Kemudian kita juga nggak tahu bagaimana itu prokesnya. Kita batalkan lalu uangnya kita kembalikan.
Ya tentunya itu memperlemah daya tahan kita ya. Jadi pada awal pandemi itu kita sepakat bersama teman-teman, karyawan saya itu cuma 7 orang, termasuk 3 office boy. Itu sepakat kita bertahan, meskipun beberapa bulan mungkin tidak bisa full gaji ya. Jadi senasib juga, saya sama seperti teman-teman juga. Kemudian selama 3 bulan memang tidak ada penghasilan karena ya offline nggak bisa. Akhirnya kita nggak menyerah, saya belajar dalam waktu 2 bulan itu kepada teman-teman. Akhirnya saya bisa bikin saya bikin workshop online. Jadi bulan Maret itu saya langsung bikin workshop online. Tapi ya gitu, teman-teman ini belum siap karena bahwa sadarnya teman-teman itu yang namanya kelas itu ya harus ada guru berdiri di depan, ada papan tulis, ada meja belajar, di mana murid-murid tangannya begini, menjadi murid yang baik ya, mendengar gitu. Nah itu sampai berapa bulan ya? Akhirnya kelas online saya baru mulai berjalan itu di bulan Agustus. Baru rupanya perlu waktu 3 bulan ya untuk teman-teman UKM itu bisa menyesuaikan diri dengan the new normal ini. Nah, caranya gimana? Caranya saya tampil sesering mungkin di IG Live. Kalau Anda ingat, Ramadan tahun lalu itu setiap sore ngabuburit itu saya ngobrol bareng sama alumni untuk memberikan gairah mereka dan juga memberikan exposure kepada teman-teman follower saya dan juga memberikan kebiasaan baru untuk ketemu saya lewat internet. Nah, ini yang saya lakukan ya. Sehingga akhirnya itu waktu itu Ramadan bulan apa ya? Kalau nggak salah bulan Mei ya, April Mei gitu. Jadi Juni saya terusin. Jadi rekor saya waktu itu maraton IG Live setiap sore dari mulai pandemi, bulan Maret, lewat Lebaran, terus bablas. Nah, sampai akhirnya timbullah kebiasaan baru, kita bisa ngobrol asik ini lewat online ya. Meskipun saya ngobrol sendiri, tapi ya masih bisa dinikmati ya. Oke, Pak B, kebetulan kan ini udah era digitalisasi. Menurut Bapak, kelas online jika dirangkum dalam digitalisasi ke aplikasi yang bisa diunduh di Play Store agar bisa tetap memantau problem klien. Ya, saya punya aplikasi itu, namun sayangnya terpaksa harus saya stop karena saya nggak mampu bayar server. Karena nggak cuma bayar server ya, servernya mungkin nggak seberapa. Tapi admin yang menjagain supaya tidak down ya, kalau jumlahnya terlalu banyak nanti kayak overflood gitu. Nah untungnya kemudian ada Zoom ya, Zoom itu bisa sampai 1.000 orang ya. Waktu itu pernah kita sampai 700 orang ya yang ikut. Teknologinya memungkinkan, cuma problem saya adalah menjawab pertanyaan. Jawab pertanyaan. Nah, setelah saya melalui offline yang menghasilkan 2.000 alumni, dan kemudian juga online yang diam-diam ini sudah lewat dari 1.000 orang nih, alumni online saya, itu saya masih merasa bahwa pemahaman tentang brand itu masih banyak yang berpikir seperti pola lama. Termasuk evangelis saya, ya, termasuk teman-teman yang
yang sering membagikan cerita tentang brand. Teman-teman yang bahkan jadi brand advocate saya, ya, pembela-pembela saya itu juga seringkali masih ngomongnya sih brand, tapi masih tersirat itu maksudnya merek. Misalnya ada kata-kata seperti ini. Brand itu harus berkomunikasi. Ya, brand itu harus berkomunikasi dengan audiensnya. Harus bisa mengambil hati audiensnya. Di situ masih tersirat bahwa pengertian brand adalah merek. Nggak apa-apa, nanti kan pelan-pelan juga akan hilang ya. Sementara brand itu adalah persepsi. Bagaimana persepsi orang itu berkomunikasi dengan orang itu gitu. Nah, di sini masih rancu. Akhirnya saya tulis tadi, Martino Meyer itu salah satu tokoh brand dunia ya, mengatakan bahwa people don't buy brand, they join them. Ya. Jadi kalau ada brand Harley Davidson gitu ya, orang itu bergabung ke Harley Davidson, syaratnya harus beli produknya. Jadi tidak jual Harley Davidson sebagai sepeda motor, tapi menjual kelompok, ya, kelompok yang diminati untuk bergabung. Rolex juga begitu, ya. Rolex itu tidak jualan jam, karena kalau jualan jam, apa sih yang dibutuhkan manusia terhadap jam? Waktu yang tepat, kemudian juga gampang dilihat, ya, angka-angkanya gampang dilihat, terus kemudian juga enak dipakai gitu. Kalau Rolex melakukan pendekatan itu, maka orang akan mencari jam yang lebih murah dari Rolex. Makanya kemudian Rolex membangun sebuah theater of mind ya, imajinasi bahwa kalau Anda beli Rolex atau Anda pakai Rolex, maka Anda akan akan diterima sebagai pengusaha yang sukses. Nah itu mereka berhasil, sehingga banyak yang buru-buru pengen dianggap sebagai pengusaha sukses, belum punya duitnya, ya sudah beli ini aja, beli KW-nya aja, beli palsunya. Rolex juga pinter, biarin aja. Mereka yakin bahwa nanti ketika yang pakai Rolex palsu ini punya duit, dia pasti beli Rolex asli. Gitu. Nah ini makanya kemudian saya, wah ini benar nih, berarti artinya selama ini saya yakini bahwa orang itu pengen jadi seseorang, pengen bertransformasi menjadi seseorang dengan membeli produk kita. Itu yang saya lakukan, saya cerita tadi di postingan saya, mungkin pada baca ya. Tahun 98 ya, kalian mungkin belum pada lahir nih. 98, saya bersama manajemen Extra Joss bikin sebuah gerakan namanya Gen B, generasi biang. Waktu itu yang kita jadikan prototipe adalah Mas Sujiwo Tejo, ada Ahmad Dhani, kemudian ada Sarah Sechan, ada Melly Guslow, ada Taufik Hidayat, pemain bulu tangkis juara dunia. Terus ada Lisa Rumewas, itu juga angkat berat apa angkat besi yang juara dunia juga waktu Olimpiade Sydney. Itu sebagai prototipe. Di samping kita punya prototipe lain yang namanya Doni Kusuma. Ya. Nah, ini ini berdasarkan ilmu birds with the same feathers flock together.
burung itu akan berkumpul dengan burung yang punya bulu yang sama. Jadi tugas kita itu menciptakan bulu yang sama aja. Nah, ini adalah pengetahuan tentang branding, marketing, dan selling. Sampai sekarang masih rancu nih pengertian branding, marketing, selling. Makanya saya punya workshopnya, ada workshopnya branding, marketing, selling. Ya, ceritanya itu bagaimana ya cara membuka mata teman-teman ini bahwa branding start when marketing end. Ya, kegiatan branding itu dimulai ketika marketing sudah selesai tugasnya. Nah, kan jadi nanya-nanya kan, nah, kok gitu sih Pak Bi? Bukannya brand itu dibuat di awal pada waktu kita bikin packaging. Oh, itu merek, bukan brand. Jadi brand itu apa sih Pak Bi? Waduh, saya juga jelasinnya susah. Saya juga nggak yakin apakah para peserta workshop saya itu paham gitu ya. Karena kalau kita tarik ke atas ya kepada pemilik perusahaan. Jadi gini ya teman-teman ya. Pemilik perusahaan itu dia kepingin perusahaannya itu membesar. Ya. Jadi kalau tahun ini nilainya misalnya 10M, ya, perusahaan itu 10M. Dia ingin 10 tahun lagi itu menjadi 100M. Maka dibuatlah business plan pertumbuhan setiap tahunnya. Ya. Sehingga ketika 10 tahun nyampe, dia tahu nilai perusahaan saya berapa. Di situ dia memutuskan apakah dia mau lanjut atau tidak. Loh kok gitu Pak Pi? Begini. Pasar itu, yang namanya pasar itu, catat ya, itu adalah rentang usia 15 tahun sampai 35 tahun. Itu yang disebut dengan pasar. Ya. Jadi pasar itu ada batasan umurnya. 15 sampai 35. Waktu saya muda, Prambors itu mengambil rentang usia, radio Prambors ya, mengambil rentang usia 15-25. Itu adalah kelompok muda. Kemudian 25-35 itu dianggapnya kelompok dewasa. Ya. Nah, Prambors mengalami persoalan. Kenapa? Ternyata 15-25 ini 10 tahun kemudian bergerak nih umurnya nih. Waktu itu ada pasangan penyiar, Mas Tono sama Mbak Titi. Oh itu idola banget di usia 15-25. Nah tanpa disadari, 10 tahun kemudian, yang 15 sudah jadi 25, yang 25 sudah jadi 35. Mas Tono dan Mbak Titinya pun juga bergerak umurnya. Lah, kalau Prambors pendengarnya itu beralih ke 25-35, berarti kan dia sudah mengingkari positioningnya sebagai radio anak muda 15-25. Akhirnya apa? Akhirnya Mas Malik itu membuat radio baru, female misalnya gitu, untuk menampung yang tadinya 15 jadi 25, yang tadinya 35 jadi, tadinya 25 jadi 35. Jadi setiap rentang usia 10 tahun itu bergeser. Pergeseran ini adalah pergeseran generasi yang membawa perilaku beda-beda. Ya. Oleh karena itu, pebisnis seperti Mas Malik itu harus mikir, ini kalau
kalau ininya berganti, kalau audiens saya berganti, kalau konsumen saya berganti, saya mau terusin nggak ya Prambors ini? Ya, dia akhirnya berinovasi, dia bikin radio baru yang namanya Female dan apa itu waktu itu. Ya, nah inilah mengapa Anda harus ngeset waktu dalam bisnis. Ya. Karena pertimbangannya, pembelinya itu bergeser. Lah, yang muda ini diganti dengan yang tadinya lebih muda. Yang tadinya umur 5 tahun, jadi 15 tahun. Yang tadinya umur 15 tahun, jadi 25 tahun. Jadi berganti nih. Ah, gampang Pak Bi, kan cuman ganti umurnya aja. Ya udah, kita kasih cari penyiar yang penyiar yang gaya bahasanya seumur itulah. Nanti dulu, jangan salah. Ternyata setiap generasi, setiap 10 tahun ganti generasi, berganti juga perilakunya. Ya. Nah, teman-teman UKM itu wajib meniru Mas Malik ini. Malik Syafi'i, ini teman saya lama. Saya berteman dari tahun 75 atau 74 gitu ya. Sama beliaunya ini. Gak pernah ketemu sih, tapi kita saling berteman. Selalu kita menyapa-nyapa gitu. Sehingga Anda tahu bersikap setelah pergantian generasi ini, gue mesti ngapain. Ya. Nah, ini nih teman-teman ya, contohnya nih, Anda bikin restoran, wah anak sekarang sukanya level-level pedas Pak Pi, oke, bikin level pedas, sustain 10 tahun, Anda lupa, yang sudah tua, yang bertambah umur 10 tahun, itu udah nggak suka sama level pedas. Yang generasi berikutnya, belum tentu suka sama level pedas. Jadi harus ada inovasi untuk menyesuaikan tadi. Kalau Anda bilang, waduh, kayaknya udah mentok nih Bapak, udah, saya exit saja. Exitnya gimana? Satu, go public, itu exit. Kedua, undang investor untuk berbagi risiko. Yang ketiga, udah jual aja perusahaannya. Ya, itu saya gambarkan seperti begini. Kalau Anda mulai bermain bola ya, mulai bisnis, bayangkan Anda main bola. Main bola itu waktunya ditetapkan, nggak boleh lebih, yaitu 90 menit alias 2 kali 45 menit. Nah, dalam bisnis Anda bisa mengambil sikap yang sama. Waktu yang saya tetapkan adalah 10 tahun, 5 tahun pertama, dan 5 tahun kedua. Siapa tahu di babak kedua saya harus ganti pemain, ganti strategi, ganti macam-macam ya. Itu sepak bola ya, sepak bola. Jadi 90 menit, 45 menit pertama pemainnya adalah pemain penyerang semuanya. Kemudian 45 menit kedua diganti pemain bertahan semua. Nah, itu strategi. Jadi kalau Anda bisnis 10 tahun, 5 tahun pertama itu Anda agresif, 5 tahun kedua itu Anda defensif. Tumbuh tapi udah diajar duluan, jadi grafiknya boom, landai gitu. Atau grafiknya ngek, itu juga boleh, terserah Anda lah. Nah, itu gunanya membagi 10 tahun dalam 2 babak. Ya. Ya, Anda jangan lupa, dalam permainan sepak bola pun, ketika mau dimulai lah ya, itu dipanggil, dipanggil kaptennya, terus dikasih tahu sama wasit. Setelah ditos, gitu ya, tos gitu, kepala ke sana, kamu
gawangnya ke sana ya. Kamu gawangnya ke sana ya. Jangan salah gawang. Jadi udah waktunya ditetapkan, goalnya ditetapkan. Nah ini teman-teman UKM rata-rata ya udah mulai, udah gitu berserah diri pada Allah, kita menerima apa yang menjadi rezeki kita. Allah pun menghendaki kita berusaha. Ya, jelas sekali dalam perintahnya itu. Bersolatlah, setelah itu bertebaranlah ke muka bumi. Ya, untuk menikmati karunia Allah dengan bekerja. Ya. Jadi bekerja itu ada planningnya. Anda bisa bikin plan. Nah, salah satu yang bisa membuat bisnis Anda itu sustain 10 tahun adalah brand. Ya. Adalah brand. Karena brand menciptakan pelanggan. Marketing menciptakan pembeli. Makanya marketing selalu bilang, pembeli saya itu Pak B, target market, segmentasinya ini. Namanya target market. Yang namanya target itu kan belum pernah dicoblos, masih jauh di sana, di panah, itu kan target. Itu. Ya. Jadi saya cuma curhat aja. Makanya kita belum putuskan nih. Apakah workshop branding, marketing, selling yang mengejarkan tentang ini tadi, bagaimana apa itu branding, apa itu marketing, petanya itu bagaimana, terus perannya apa, cara ngerjainnya apa, ada berapa tipe marketing, ada berapa tipe branding gitu ya. Itu ada di workshop nanti yang besok malam ya, tanggal 1-2 ini tadi yang ingetin. Branding, marketing, selling. Apa itu akan saya bikin setiap bulan? Ya. Ataukah 6 bulan sekali? Saya termasuk yang bilang 6 bulan sekali aja deh. Gue sibuk. Gue tuh waktunya udah mulai semakin sulit sekarang menemukannya itu. Malah juga saya makin tua, saya semakin stamina saya semakin turun. Nggak kayak dulu berapi-api 9 jam di depan kelas itu masih kuat. Sekarang 2-3 jam aja udah capek. Udah capek, tidurnya bisa 2 hari 2 malam itu kalau udah workshop itu. Nah, jadi kita masih ribut nih antara Bu Dita termasuk yang bilang, gini Pak B, saya ini kan sering dihubungi sama teman-teman ya, sering terima telepon lah istilahnya. Pak Kasim juga. Mereka tuh menghendaki setiap bulan, kayak yang ini, yang elementary. Kalau elementary itu saya bikin tiap bulan, karena apa? Itu buka mata banget. Jadi workshop saya itu yang paling murah itu elementary namanya. Elementary itu sama dengan branding, marketing, selling, cuman mini, bentuknya mini. Kalau branding, marketing, selling itu 1.0 sampai 4.0, itu saya ajarkan. Tapi di BMS elementary ini cuma 1.0 aja. Lumayan lah, udah ngerti marketing zaman tahun 60-an. Marketing modern tahun 60-an. Ya, Mbak Resti apa kabar dari Makassar. Nah ini marketing 4P kuno Pak Bi. Lah, situ masih pakai sekarang. Itu marketing zaman saya dulu. Sekarang sudah bergeser. Makanya ikut workshop branding, marketing, selling. Karena itu membahas marketing 1.0 sampai 4.0. Kang Dewa Eka aja nanya ke saya, Pak Bi itu apa sih, ada 4.0, 3.0, 2.0 itu apa? Lihat aja di YouTube-nya Kang Dewa, kalau nggak di YouTube saya lah. Itu. Karena apa? Karena Kang Dewa, teman-teman ini mempraktekkan marketing 4P.
1.0. Yang fokusnya masih jualan produk. Jadi ibarat Rolex itu masih jualan jam, nanti diadu loh sama Casio dengan harga yang lebih murah, tapi fungsi jamnya sama. Kelabakan. Tapi gimana nih? Kita nih produknya generik, tapi kepengen nge-branding. Walah. Itu kan persoalan tahun 60 itu yang dihadapi Anda sekarang itu. Kalau nggak mau menghadapi itu, ya beralihlah ke 4.0. Karena sekarang ini zamannya. Itu di timeline saya itu sering ada Mas Kris Murwanto. Itu dia ngebahas tentang algoritma, ya, bahwa zaman dulu itu adalah broadcasting, sekarang ini narrowcasting. Narrowcasting itu bagaimana. Kemudian ada juga Sam Ipul, ya. Sam Ipul sering mampir juga ke timeline saya, dia komen-komen gitu, dia membagi gue. Saya juga sering sharing kok. Saya share juga apa itu evangelis marketing, ya, inbound marketing gitu ya. Itu saya komenin juga di situ. Biar teman-teman juga melek mata lah. Terus ada Denny Santoso, ya. Denny Santoso itu bikin Tribelio. Tribelio itu adalah alat atau perangkat semacam Facebook, ya, tapi untuk ngumpulin tribes. Saya bilang sama Denny, Den, hati-hati loh. Ngumpulin tribes itu nggak gampang loh. Ya, karena tribes itu harus kamu penuhi kebutuhannya. Dia harus punya tempat jualan. Dia harus punya tempat untuk ngobrol sama kita, untuk ngobrol sama brand yang dibela. Jadi macam-macam. Ya Pak, ya Papi gitu. Denny. Tahu nama juga itu. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Bisa nggak Pak mulai langsung ke 4.0? Bisa. Tapi basicnya tetap 4P, ya. Jadi kalau Anda mulai menyusun marketing strategi, bikin 4P-nya dulu. 4P-nya bikin produknya apa, keunggulannya apa, gitu ya. Kemudian harganya ditulis, kemudian yang ketiga adalah place-nya, distribusinya, yang keempat itu adalah promosinya. Ya. Udah selesai, kemudian Anda mau bertahap lewat 2.0, 3.0 atau langsung ke 4.0 bisa. Anda tulis nih, produk harus diganti dengan engagement. Jadi saya nggak jualan produk lagi, nggak cerita produk saya terbuat apa, bagaimana prosesnya, resepnya apa, nggak ngomong gitu, tapi ngomongnya langsung ke engagement. Ya, jadi nggak lewat apel-apel dulu, langsung ngelamar, ta'aruf gitu. Dari produk ta'aruf langsung ke engagement. Harga itu bisa nggak Anda ganti harga itu dengan excitement? Karena yang dibeli oleh konsumen itu, saya akan beli, harga itu adalah excitement. Kemudian distribusi everywhere. Jadi bisa nggak Anda menyediakan barang tidak harus masuk lewat pintu toko. Sekarang ada Shopee dan segala macam itu. Yang terakhir, evangelis. Promosi diganti dengan evangelis. Kalau Anda masih bilang, Pak, saya mau 4E, tapi saya mau diskon. Wah, itu masih 4P lagi. Saya masih ngasih bonus, boleh nggak Pak? Nah, itu 4P lagi. Jadi keinginannya sudah 4E, sudah inbound marketing, sudah evangelis marketing, tapi kelakuannya itu, pola pikirnya masih 4P. Lah kan saya mumet. Nah ya, teman-teman yang sudah follow saya, perhatiin. Pak P ini sudah mempraktekkan 4E atau belum?
ya melalui sosial media aja saya, ya. Dan saya menyadari bahwa algoritma IG itu sekarang sudah berubah, nggak seperti dulu. Dulu kan broadcast ya, yang penting itu like. Kalau sekarang like dianggap robot Anda. Jadi kalau saya posting jangan di like, saya nggak suka. Diapain Pak Bi? Di share, di komen. Kalau komen berarti Anda membangun mutual interest dengan saya. Kita punya interest yang sama. Sehingga kalau saya follow Anda, di feed saya akan muncul postingan Anda. Kalau Anda follow saya, di feed Anda akan muncul postingan saya. Itu mutual interest. Itu dibangun dengan komen. Makanya kalau Anda follower saya, setiap kali saya posting, Anda komen, saya komen ulang. Supaya saya membangun mutual interest. Ya. Nah, yang punya skor paling tinggi terhadap mutual interest ini adalah save. Jadi, setiap postingan saya, kalau Anda save, itu Anda membangun mutual interest dengan Pak B. Sehingga postingan Pak B dijamin pasti Anda, oleh algoritma, ditaruh di feed Anda. Ya. Itu adalah algoritma dari IG yang baru. Nah itu, pasang iklan. Saya udah nggak pernah pasang iklan. Karena iklan itu akan menyebar kemana-mana. Postingan saya bisa dibaca oleh orang yang tidak punya interest sama saya. Udah bayar, disebar, yang baca, apaan nih? Nah, ini perlu kita pelajari nih, teman-teman. Nah, di workshop besok dan lusa itu, saya ada bahas sedikit tentang ini. Karena kalau nanti Anda mau memperdalam ini, kita rencanakan sih sebuah workshop yang tuntas gitu ya, A to Z, dari A sampai Z tentang bisnis dan brand. Dari mulai value creation sampai value valuation. Tuh, nanti bulan apa ya? Mungkin habis Lebaran kali. Dan itu mungkin 6 bulan sekali itu. Atau mungkin bisa setahun sekali. Karena melibatkan 10 bintang untuk membahas itu. Nggak cuma workshop, Anda juga akan dipandu terus oleh para bintang itu. Kemudian Anda juga diundang ke workshop mereka. Keren ya pokoknya. Itu konsep yang lagi kita godok ya. Mudah-mudahan saya masih ada umur, masih ada waktu untuk ke sana. Ya, mudah-mudahan sehat, nggak sakit-sakitan gitu ya. Oke, ini besok malam memang saya nggak bisa live IG ya, karena saya ada workshop besok malam. Yang menarik nih, klien-klien korporat saya mulai narik saya. Gede-gede, ya. Kelas-kelas, waduh, udah nggak usah disebut deh. Nah, klien besar saya ini semua ngetok pintu saya. Pak Bi, kenapa? Ayo dong, turun gunung. Pak Bi, jangan jadi pendeta. Jangan ngajar-ngajari cantrik-cantrik itu. Loh, kenapa? Apa salahnya? Oh, saya ini PMA, saya ini pemenanaman modal akhirat. Saya berbagi ilmu kan niatnya itu kan sodakoh, gitu, sodakoh ilmu. Supaya dicatat sehingga nanti amalan saya itu akan menemani saya di pengadilan akhirat nanti. Oh, tapi kita jangan didiemin Pak Bi. Ini murid-murid Pak Bi yang udah punya perusahaan ini diapain nih? Waduh ya, sudah terserah lah Anda sudah bisa sendiri.
udah Pak Pi bagi waktu lah sama kita. Jadi teman-teman, di awal 2021 ini saya menerima beberapa klien besar ya, klien korporat gitu ya, yang pakai administrasi lah ya, dari mulai quotation, kemudian penawaran, approval, ada status report, ada contact report, ada invoicing dan segala macam. Nah ini repot. Ada perhitungan pajak gitu ya, PPN dan segala macam. Dimana saya selama ini ya sudahlah, kita jadi UKM aja, jadi saya bayar pajaknya 0,5% final gitu. Oh sekarang jadi saya undang lagi tuh konsultan pajak saya. Mas nih bantu ini. Jadi waktu saya mulai tersita nih teman-teman, saya sudah bilang sama Bu Dwita, Bu, stop ya, jangan terima klien lagi. Kenapa? Teman-teman UKM ini siapa yang ngurusin nanti kalau saya ngurusin korporat? Ya. Lu kan sudah dikasih kesempatan untuk workshop gitu. Ya workshop kan bayar, mereka kan belum tentu uangnya siap untuk apa namanya ikut workshop gitu. Maka saya sharing-sharing lah live IG atau apa gitu. Ya kalau waktunya nggak ada ya itu yang dikorbankan. Nah gimana nih? Sekarang saya kalau lagi pegang HP gitu terus posting di Instagram itu dilirik ya sama Bu Dita. Posting apa? Sana mendingan bikin copywriting. Saya jadi nulis copywriting. Ini saya curhat nih, betul-betul curhat nih. Jadi teman-teman, saya makin khawatir nih, apakah bulan-bulan ke depan saya juga masih ada waktu untuk bikin workshop ya. Karena akan tersita dengan klien-klien korporat saya. Jadi ini yang saya khawatirkan. Nampaknya mungkin sampai akhir tahun ya akan bertambah kesibukan saya. Jadi teman-teman, mumpung masih ada kesempatan, jujur aja nih, bukannya apa-apa. Kalau saya bikin workshop itu kan bukan untuk kepentingan saya, lebih pada kepentingan Anda ini. Kepentingan saya cuma satu, saya ingin Anda melek brand. Kenapa? Indonesia ini butuh di branding, mas-mas, mbak-mbak. Jangan mikirin diri sendiri. Indonesia ini butuh di branding. Coba, kalau misalnya Anda tahu bahwa brand itu adalah persepsi, ya, persepsi apa sih yang ada dalam pikiran Anda tentang Indonesia? Sekarang loh ya, sekarang. Kalau dulu zaman VOC, persepsinya Indonesia ini adalah gudangnya rempah. Setelah Brasil dan India. Sekarang apa? Ya. Pernah ada persepsi Indonesia itu mandiri dalam urusan pangan. Jadi kita udah nggak impor beras lagi, nggak impor daging lagi, nggak impor susu, nggak impor gula, nggak impor ini ya, zaman Pak Harto kalau nggak salah itu ya. Tapi sekarang semuanya impor. Jadi persepsi kita tentang Indonesia ini adalah negara yang konsumer. Kita ini hanya menjadi pasar dari produk-produk luar. Ya. Secara kebetulan juga rejimnya begitu. Jadi ya kapan kita mau jadi negara produsen? UKM, gagah-gagahan. Wah, kita punya produksi keripik pisang. Packagingnya keren, Papi. Bisa nih, standarnya internasional. Tolong, Papi, bisa nggak nih diekspor? Oke. Bikin contoh dulu deh, bikin sampel. Berapa? Ya, berapa? 1.000 lah, 1.000. Bikin sampel. 1.000 itu dimasukin kontainer. Itu cuma samprit. Satu sudut doang. Akhirnya bersama UKM lain dikirim ini
negara tujuannya Cina. Ya. Karena partner saya ini bisa mengirim produk-produk ke Cina, ekspor ke Cina. Di sana sudah ada bayar. Terus kemudian partner saya ini balik ke saya, "Papi, ada yang tertarik ini keripik pisang." Yang itu, oke. Mana suratnya? Ini dia bilang, requirement-nya adalah bulan depan butuh 1 kontainer keripik pisang. Waduh, keren nih ya. Terus bulan depannya lagi sudah mulai meningkat. Bulan ketiga sudah 20 kontainer. Saya sampaikan dong berita baik ini kepada teman UKM yang jagoan keripik pisang. Ada buyer dari Cina minta dikirim 1 kontainer. Terus setelah 3 bulan itu minta dikirim 20 kontainer. Jawabannya apa? "Pak Bi, nyari pisangnya di mana?" Wah, saya terus, waduh, piye gitu. Jadi kesiapan itu belum ada. Makanya saya selalu mendorong, udahlah teman-teman, kita main lokalan aja lah. Jangan nasional dulu. Lokal aja. Kalau lokal udah dikuasai, go nasional itu gampang. Ya. Gitu. Ya. Jadi, gitulah teman-teman ya. Untuk yang bolak-balik nanya nih, "Pak Bi, saya tadi minta diulang dong 4E tadi apa?" Besok ikut workshop aja deh. "Oh, tapi saya nggak punya duit, Pak Bi." Nah, itu resiko ya. Oke, siapa yang sudah daftar besok? Lokal dikuasai, go nasional mudah. Iya. Lokal dulu aja. Kan semua klien saya yang besar-besar itu juga awalnya lokal. Contohnya nih, Kopiko itu kan dijualnya pakai asongan. Di Jakarta aja asongan. Setelah itu, Jakarta asongan jalan, pindah ke Jabodetabek. Jabodetabek asongan jalan, baru mikirin kota lain. Semua tuh mulainya sama kayak gitu. Nggak ada yang langsung blok nasional. Franchise. Nggak siap. Bubar. Udahlah. Ilmu dulu ilmu dulu ditambah ya. Pengetahuan ditambah. Banyak nih. Ada Coach Tom McKifley itu juga mengajarkan brand juga, advertising juga, marketing juga, bisnis juga. Ada Pak Budi Isman, monggo kalau mau ikut workshopnya. Ada tentang bagaimana jadi CEO gitu, ada semuanya. Ikutlah ya. Kang Dewa ada tuh workshop copywriting gitu ya. Apalagi ya. Nah, launching dynamite itu, launching itu penting banget itu. Saya juga belajar sama beliau. Nah, saya juga ada copywriting sih nanti. Tapi buat emak-emak lah. Copywriting itu, kalau nggak salah ada 15 kelas. Ditambah dengan 5 video, 4 video penjelasan, dan 1 lagi video untuk rangkuman. Ya. Saya lagi siapin ya teman-teman. Jadi begitulah. Tapi dasarnya ya memang untuk workshop yang branding, marketing, selling itu. Ini yang saya minta pendapat teman-teman. Apakah mau dibikin bulanan? Kalau dibikin bulanan itu artinya pihak Bu Dwita dan Pak Kasim menang. Kalau saya maunya 6 bulan sekali aja lah. Toh yang daftar juga nggak banyak gitu. Dan saya juga nggak butuh pendaftar banyak juga gitu. Karena apa? Karena makin sedikit itu makin jadi itu. Karena ingat loh, workshop saya itu namanya apa? Nih, bisa bikin brand. Kalau cuma tahu, sayang gitu.
Pak, saya tahu Pak B itu teorinya gini-gini, 15 langkah, bla bla bla. Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nah, kan saya jadi punya utang moral. Ya, jadi ini ada yang usul bulanan Pak B. Waduh, berarti Bu Dwita nih menang. 3 bulan sekali juga bisa, 3 bulan sekali. Bulanan Pak B. Bulanan itu masalahnya waktunya tuh setiap bulan saya ada apa enggak itu loh. 3 bulan sekali, ya mungkin 3 bulan sekali ya. 6 bulan ya betul. Ya, berarti Anda apa namanya? Kalau saya itu 6 bulan kenapa? Saya kasih sekarang, kemudian Anda praktekkan dulu selama 6 bulan, kan banyak ketemu masalah nih. Setelah diperhatikan masalah gini. 6 bulan kemudian ketemu saya lagi, tanyain gitu. Karena model saya ini, alumni dari batch 1 boleh ikut kelas workshop batch 2. Alumni batch 2 boleh ikut kelas batch 3. Kemudian dapat link ke member area untuk melihat video seumur hidup. Diulang 10 kali, 1000 kali silahkan. Nggak ada yang larang. Ini konsep yang saya kembangkan ya. Jadi mungkin beda ya sama teman-teman yang lain. 3 bulan. Oke, 3 bulan. Karena begini loh, kalau setiap bulan, itu waktu saya untuk workshop yang lain itu habis. Yang paling menghabiskan waktu itu sekarang adalah klien korporat saya. Rapatnya itu ya. Rapatnya. Seminggu itu bisa 3 kali. Masing-masing 2 jam. 2 jam itu minimal. Ada berapa klien? Saya yang sudah anak pensiun, wah bebas nih. Bebas tugas gitu. Udah bisa fokus ngajar, fokus workshop. Nggak bisa. 2021 ini nggak bisa nolak saya. Karena apa? Saya kasihan. Teman-teman korporat ini juga berdarah-darah ya teman-teman. Dan saya ngalamin gitu ya. Bagaimana tiba-tiba traffic offline yang menjadi andalan dari para pengusaha ini tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati. Apa namanya? Tiba-tiba tidak ada traffic offline. Maka mau tidak mau mereka harus migrasi ke online. Ada sih beberapa agensi yang ngebantuin ada. Cuma mindsetnya agensi itu tetap broadcast. Pasang iklan di Facebook, pasang iklan di IG, tetap di broadcast. Ibarat broadcast itu gini loh, ibarat Anda nyebar jala untuk dapat ikan, separuh masuk air, separuh di daratan. Ya. Syukur-syukur yang di air dapat ikan, syukur-syukur yang di darat dapat ayam. Ya kalau ayam mau makan produk kita, kalau enggak, gitu. Kan jadi wasting gitu. Sekarang itu zaman sudah berubah. Jadi teman-teman korporat itu sekarang datang ke saya itu selalu bilang begini, Pak Abi, gimana sih bikin evangelis? Loh kok saya? Saya kan udah tua. Saya ini orang broadcast. Enggak lah, pokoknya Pak Abi. Wah, ini. Aduh. Iya. Nah, ini pipit cubi. Bener Pak B, terseok-seok, berdarah-darah, puyeng. Unilah solihah. Pak B ini nggak bisa dilakukan lagi. Udah pengalamannya luar biasa. Yang ditangani pun perusahaan besar. Oh ya. Dari tahun perusahaan besar itu saya tangani dari tahun 78 ya. Saya menangani perusahaan besar. Tapi sebetulnya 78 itu mulai dalam bentuk brand communication. Melalui media. Tahun 69 saya melakukan brand communication lewat packaging. Nah, itu menarik tuh packaging. Itu ilmunya sendiri itu. Bukan cuma sekedar indah ya. Packaging itu
Saya buka di sini ya, saya buka di sini. Tapi janji ya, nanti kalau saya bikin workshop ikut. Packaging itu harus mampu membangkitkan hormon endorfin. Dah, itu aja. Apa itu, Pak Bi? Kan saya udah bilang. Saya cuma kasih hint satu aja. Oke. Korporat berarti hanya terlihat luarannya aja. Iyalah. Muji aja tutup, Muji Indonesia kan. Terakhir, tokonya di Grand Indonesia pun juga tutup. Mereka suffer juga. Nah, yang lain gimana? Nah, mereka yang lokal nih, bekas-bekas klien saya dulu, itu juga suffer juga. Gitu. Tahun 78 saya belum lahir. Diproses saja belum. Luar biasa, Pak Abi. 78 tuh saya udah jago loh. Orang 69 saya udah jago. Saya umur 20 tahun saya udah jago. Nggak, itu cuma bercanda ya. Jangan dinilai saya sombong. Ya, jangan dinilai saya sok tahu. Saya emang tahu dan sok. Bercanda ya, bercanda. Nah ini yang bikin saya muda tuh ya gini bercandanya itu. Ngomong sama handphone tapi bisa ketawa-ketawa. Geli sendiri, ketawa sendiri. Mudah-mudahan di seberang sana teman-teman juga ikut ketawa. Oke, Morgan Suteja. Yang sering terjadi perusahaan tidak mengerti patternnya. Hanya tahu yang bagus seperti apa. Akhirnya ketika ganti generasi, kepemimpinan tidak bisa mengulang suksesan. Apakah benar seperti itu? Ini bagus diketahui teman-teman. Ini yang nulis nih tokoh-tokoh dunia yang mereka mengalami. Mereka mengatakan the first generation adalah para pembangun. Orang-orang yang membangun perusahaan. Second generation itu orang-orang yang membesarkan perusahaan. Third generation orang-orang yang menghancurkan perusahaan. Itu. Makanya pada ribut kan, cari CEO yang bagus, bangun super team, gitu. Karena apa? Karena itu. First generation itu Superman, second generation itu Batman, third generation itu unyil, menghancurkan perusahaan. Teman-teman seumur dimasukin semuanya. Lah gimana mau kerja keras? Orang mereka itu lahir sudah kaya raya, udah complacent, sudah masuk ke comfort zone, belajarnya aja Stanford, Harvard, gitu. Masuk Indonesia kakinya nggak membumi. Gitu. Oke, baiklah. Bagaimana caranya membuat positioning yang unik biar nggak gampang diikuti kompetitor. Udah ikut workshopnya aja lah. Kalau pertanyaan begini, pertanyaan strategis begini, saya nggak bisa jawab di di publik seperti ini karena reference of mind-nya nggak sama. Reference of mind itu maksudnya referensi yang ada di balik kepala kita tuh nggak sama. Ya. Nanti saya bilang, kamu mau bikin positioning bagus, oke, temukan dulu DNA. Apa itu DNA? DNA itu adalah sesuatu yang menjadi genetik daripada bisnis Anda. Yang melekat dengan core value yang Anda tawarkan. Core value itu apa? Genetik itu apa? Waduh. Ciri khas UKM. Pertanyaan dan jawaban kejar-kejaran. Jadi tolong ya teman-teman ya, kalau nanya sama saya, jangan dikejar terus, saya capek. Tapi kalau di workshop ya saya buka semua, saya jelaskan. Kenapa? Karena waktunya cukup, gitu ya. Kapan tanggal workshopnya Pak Bi? Kalau yang branding, marketing, selling ini besok malam. Jadi tanggal 1 dan tanggal 2. Jadi konsep workshop saya begini. Begitu Anda mendaftar, Anda dikasih link. Bukan link ke workshop ya.
link ke member area, sehingga Anda bisa lihat video saya. Saya jelaskan, ini topik-topiknya ini. Kemudian ketika workshop, bisa 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian, Anda sudah hafal itu videonya. Jadi saya nggak perlu bahas itu lagi, hanya saya review. Yang penting-penting, kemudian yang baru-baru saya update gitu ya, agar supaya Anda mendapatkan ilmu tambahan. Lalu Q&A, tanya jawab. Nah, tambahan untuk mengupdate ini, saya edit lagi, saya masukin lagi. Jadi kalau tadinya itu Anda di workshop besok itu sudah dapat 23 video, nah, habis workshop besok bisa dapat tambahan 3-4 lagi berupa update gitu ya. Nah, ini yang yang Anda bisa dapat gitu ya. Teman-teman masih sering salah juga sih memahami apa itu produk kategori, memahami apa itu yang namanya brand DNA, memahami apa itu namanya brand core value, apa itu namanya added value, kemudian membangun positioning itu bagaimana. Ya. Nah, kalau Anda mau, ini saya tulis sini aja ya. Ya, brandingmarketingselling.com. Anda lihat di situ, bisa daftar juga di situ kalau mau daftar. IVNSNT, namanya siapa sih ini? Cara akses workshopnya gimana Pak? Nah itu silakan diklik aja. Langkah apa yang harus saya buat Papi dalam buat sebuah usaha baru di bidang olahan buah? Singkat aja Papi. Oke, singkat ya. Betul-betul singkat. Oke. 3 langkah. Pertama, pastikan orang tahu siapa Anda. Yang kedua, pastikan konsumen tahu apa yang dia dapat. Yang ketiga, pastikan konsumen ketika mengkonsumsi buah Anda menjadi siapa. Dah. Selamat bikin brand. Ini keren nih. Mas Najib Takdir Jalani. Yuk ikuti workshopnya karena pemikiran Papi nggak disewakan sob. Lu kate persewaan tenda, kursi pengantin dan pengantin. Oke, ini nggak serasa 1,5 jam saya ngomong sendiri karena gila. Tapi asik ya. Oke. Tadi ya, yang kayak ginian ini, cerita-cerita lucu selama saya praktek 52 tahun itu banyak sekali yang saya bisa share sebenarnya. Jadi kalau teman-teman suka ya saya akan share gitu. Masalah itu, waktunya itu loh. Waktunya itu loh Mas. Jadi kayaknya ya saya harus berbagi waktu ya teman-teman. Oke. Baik, mudah-mudahan apa yang saya share malam ini bermanfaat buat teman-teman ya. Ingat loh, 52 tahun itu jam terbangnya 104.000 jam terbang. Kalau itu pun kalau dalam setahun saya bekerja 250 hari, sehari 8 jam, kalau dikalikan itu 2.000 jam, berarti untuk mencapai 10.000 itu butuh 5 tahun. Nah, saya kan udah 54 tahun. Berarti sudah 10.000 kali 10. Sudah 100.000 jam terbang. Ya. Itu pengalaman itu banyak banget tuh yang saya pengen share, tapi
Aduh, waktunya gimana ya? Ya sudah. Yang serius ikut workshop aja. Saya mohon pamit ya, mohon izin teman-teman, saya nggak bisa sering-sering IG Live. Tadinya saya merencanakan bulan Ramadan ini ngabuburit setiap sore, live IG kayak tahun lalu, tapi nggak bisa. Waktunya udah nggak bisa. Mohon maaf banget ya. Bukannya saya nggak mau. Saya mau tapi nggak mampu waktunya. Sehari itu cuma 24 jam gitu. Nggak pernah lihat Pak B minum. Ya emang saya jarang minum. Tapi saya siap air putih kok. Ya. Terima kasih sudah diingetin minum. Kalau mau belajar sama master lain silakan. Nggak, saya nggak ngarang. Saya mengambil sikap kayak Rolex ya. Jadi kalau Anda belum punya uang ikut workshop saya, Anda mau ikut workshop murah-murah yang dilakukan oleh orang lain, monggo silakan. Saya berterima kasih mereka juga sudah menyebarkan virus brand, sehingga mereka tahu mana yang benar, mana yang nggak benar. Ini saya ngambil sikap gitu aja, biar nggak capek. Gitu. Oke, teman-teman, saya pamit. Sudah malam. Saya juga belum makan malam. Saya mau makan malam dulu. Mohon doanya, mudah-mudahan saya masih punya kekuatan untuk menemani teman-teman menuju puncak Everest yang tertinggi di dunia. Ya. Karena saya sudah membuktikan Indomie sudah go internasional, kopiku sudah going global, Torabika sudah going global, Extra Joss sudah going internasional. Ya, kenapa UKM nggak bisa go internasional? Bisa. Tinggal serius nggak? Gitu aja. Kalau nggak serius, don't waste my time. Jangan buang waktu saya. Silakan belajar sama yang lain. Kalau mau main-mainnya. Sama saya harus serius. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya sudahi sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.